Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa khabar hari ini? Baik semua? Maupun sehat semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita, mari kita baca doa seperti biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi kita iaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum kita masuk kepada pengertiannya, mari kita melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menghafalkan dengan tertil surat Al-Isra ayat 32 dengan surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dua peserta didik dapat mengartikan surat Al-Isra ayat 32 dengan surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Empat, peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan Allah ataupun larangan dalam agama kita. Sekarang kita lihat dalil tentang larangan perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fa'isyatan wa sa'a sabila. Yang artinya iaitu dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Itu merupakan dalil tentang larangan perbuatan zina. Selanjutnya kita melihat pengertian daripada zina. Nah, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Itu pengertian zina. Berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya. Itu merupakan zina. Sekarang kita lihat macam-macam zina. Di sini zina ada dua macam. Yang pertama zina musan. Sekarang kita lihat apa itu zina musan. Zina musan iaitu pezina sudah balik, berakal, mereka sudah pernah menikah dan hukum terhadap zina musan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Itu dinamakan zina musan, iaitu pezina sudah balik, bukan anak-anak lagi, berakal, bukan orang gila, berarti merdeka yang sudah dimerdekakan oleh budak ataupun oleh tuannya itu pada masa Rasulullah. Sedangkan dan sudah pernah menikah. Ini maksudnya antara pezina laki-laki yang sudah pernah menikah dan antara pezina perempuan yang sudah pernah menikah. Itu namanya zina musan. Dan hukuman bagi orang itu menurut hukum Islam iaitu orang tersebut dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Itu sampai meninggal dengan batu yang sederhana dilemparkan oleh masyarakat di sekitarnya. Itu namanya zina musan. Sedangkan zina khairul musan adalah zina khairul musan iaitu penzina masih lajang. Belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Itu namanya zina khairul musan. Yang dinamakan zina khairul musan adalah itu zina yang penzina yang melakukan itu masih lajang, belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu zina khairul musan. Sedangkan hukum bagi mereka yang belum pernah menikah itu adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari tempat kampungnya. Itu macam-macam zina. Ada dua, zina musan dan zina khairul musan. Sekarang kita lihat
dampak negatif apabila kita melakukan zina. Dampak yang negatif itu ada dua. Yang pertama dampak di akhirat, yang kedua dampak di dunia. Sekarang kita lihat dulu dampak di akhirat. Apa dampaknya? Yang pertama murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hisab yang jelek atau banyak dosanya kita. Yang ketiga adalah sisaan di neraka. Tentu kalau dampak di akhirat itu yang pertama kita mendapat murka dari Allah. Yang kedua banyak dosanya di hari akhiratnya. Yang ketiga adalah tentu kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan yang dampak di dunia negatif melakukan zina, iaitu kalau di dunia dampak negatifnya menghilangkan wibawa, mengakibatkan kekafiran, mengurangi umur. Jelas ya. Kalau di dunia menghilangkan wibawa, berarti kita tidak ada harga lagi, tidak ada martabat lagi kalau dilihat oleh orang lain ataupun masyarakat sekitarnya. Sedangkan mengakibat kekafiran, tentu kerana kita sudah berbuat yang melanggar, namanya pelanggaran dari hukum syariat Islam. Yang kedua, mengurangi umur. Di orang tersebut akan dikurangi umur oleh Allah. Kenapa? Sudah banyak melakukan dosa. Terutamanya itu di sini melakukan dosa zina. Itu dampak negatif daripada melakukan zina. Yang kedua, manfaat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang satu, menjaga martabat dan kehormatan kaum wanita. Yang kedua, menghindari dari lahirnya anak di luar pernikahan. Yang ketiga, memotivasi untuk memprestasi meraih masa depan. Yang keempat, menjauhi dari azab Allah. Itu jelas, itu ada 4 manfaat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan daripada materi kita yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan melakukan zina. Yang satu kesimpulannya iaitu zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua, zina terbagi dua iaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Dan yang ketiga, zina memiliki dampak negatif baik di dunia maupun di akhirat seperti mendapatkan murka Allah, hisab yang jelek, siksaan di neraka, menghilangkan wibawa, mengakibatkan kekafiran dan mengurangi umur panjang. Baiklah, pada hari ini Ibu cukupkan di sini dulu. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.